Halo guys, coba lagi di Maca Manga ya. Jadi udah lama gue mau bikin video ini, cuma baru sempet sekarang ya. Sekarang gue mau ngomongin tentang 10 manga favorit gua. Ingat ya, ini itu versi favorit gua ya. Jadi please jangan ada yang komentar, ya ampun masa sih ini masuk 10 besar? Kok komiknya seperti itu? Ingat, ini selera gua ya, bukan selera kalian. Gua nggak bermaksud menyerang komik lain ya. Intinya ya, inilah personal preference gue ya. Udah deh, kita mulai aja ya dari urutan nomor ke-10. Nah, ini dia ya. Banyak kemarin yang sempet protes gitu. Gue bilang Solan ini bagus. Wah, ini sih bukan manga terbaik, bla 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 bla. Kalau mau dilihat sih secara jujur gue bisa mengerti pandangan kalian. Karena ya ceritanya memang kalau mau dibilang biasa aja, cuma karena ceritanya biasa aja ini bisa menyentuh gua gitu ya. Dan gak banyak komik yang ketika gua bacanya itu bisa ngebuat gua sedih, kayak ya refleksi diri sendiri, kayak ya ada nggak sampai nangis sih gua baca ini. Cuma intinya kena banget dah ke gua dah intinya ya. Dan ini juga gue juga kaget banget karena gua ketika baca ini sama sekali nggak expect apapun ya. Karena beda ya dari antara kalian ya. Gua ini nggak baca manga ini dari manga scan ya. Ini ketika dicetak ulang baru gua baca gitu ya. Sebelumnya gua nggak tahu sama sekali komik ini tentang apa gitu ya. Dan ini genrenya itu slice of life gitu kan. Dan seperti yang kalian tahu, gua itu sukanya genre yang gelut-gelutan. Makanya gue sendiri juga kaget gua bisa suka banget sama manga ini. Cuma ini ceritanya bener-bener gue suka banget ya. Dan ya strugglingnya itu bener-bener real lah gitu ya, gue suka. Intinya ini menempati ke-10 ya. Jadi artinya juga ini manga list ini juga bisa berubah ya suatu waktu ya. Terutama nomor 6-10 itu bisa berubah banget gitu ya. Contohnya ini 10 ini jujur ya, ini itu mendepak Doraemon dari list gua ya. Cuma ya begitu deh, ini urutan ke-10 ya. Urutan ke-9 ini apa Gan? Lagi-lagi ya, gua pengen ngasih lihat cuma nanti dihakimi lagi ya. Ini dia, urutan ke-9 manga yang gue suka ya, Kung Fu Boy. Ini manga itu bisa dibilang cuma populernya itu di Indonesia ya. Di Jepangnya sendiri setahu gue ini sangat-sangat biasa banget. Cuma ini itu gue bacanya itu versi zaman dulunya ya, sebelum cetak premium. Intinya gue itu masih kelas 3 SD bahkan ya, kelas 2 SD-an gitu. Gue pertama kali baca Kung Fu Boy ini. Bener-bener gue suka banget loh ini sama Kung Fu Boy lah. Dari Kung Fu Peremuk Tulang, apa keren-keren lah jurusnya lah. Dan akhirnya gue telat beli dan gue cuma bisa beli yang versi bekasnya. Tuh lihat, kalian lihat ya. Ini nomor versi bekasnya ini, apa tuh, buku 18-nya memang kondisinya masih rada bagus. Cuma belakangnya kayak ini udah bekas gimana lah, kayak ini kebaret atau gimana gitu. Cuma volume lainnya masih lumayan, karena itu makanya gue beli bekas aja gitu. Karena kalau mau cari yang baru itu nggak bakal ada gitu. Tapi bener ini, manga ini itu pertarungannya sangat epic dan seru ya. Kung Fu Boy ini ya. Dan sebenarnya lanjutannya juga, New Kung Fu Boy juga sangat-sangat bagus ya. Yang sampai ngelawan Jenderal Boru. Tapi ya gue mesti jujur, sesudah melawan Jenderal Boru, sesudah New Kung Fu Boy tamat itu ya, diganti sama Kung Fu Boy Legend kan. Nah itu gue jadi nggak suka ya. Pertama karena terbitnya nggak konsisten. Yang kedua ceritanya kurang seru aja gitu menurut gue dibandingin sama cerita-cerita sebelumnya gitu. Cuma bener deh, ini Kung Fu Boy ini kayaknya ini adalah manga masa kecil gue ya. Jadi nilai sentimental ini sangat-sangat besar banget ya. Bayangin aja dulu waktu kecil sampai gue pernah latihan Kung Fu Peremuk Tulang gara-gara baca buku ini. Nginjek-nginjek ubin. Bener-bener kocak banget deh. Pokoknya tapi ini Kung Fu Boy ini emang bagus lah. Ya buat yang kalian yang udah seumuran gue atau lebih tua pasti suka banget lah sama Kung Fu Boy ini juga. Kalian tahu manga ini gitu. Gitu ya. Itu nomor 9 ya. Sekarang kita lanjut ke nomor 8. Nomor 8 itu ada ini dia ya, Junji Ito No Longer Human ya. Lagi-lagi ini itu sama seperti Solanin ya. Ini itu sebenarnya dari adaptasi novel. Gue udah pernah bikin reviewnya juga. Tapi ini bener-bener loh. Ini itu seperti Solanin yang membahas tentang kehidupan manusia. Cuma ini dengan versi yang lebih dark ya. Dan ya gambarnya juga sangat-sangat epic. Aduh, gue buka halamannya harus hati-hati. Gue takut membuka halaman terlarang.
intinya tuh digabungin dengan artworknya Junji Ito yang serem-serem, digabungin dengan ceritanya yang ini, aduh bener-bener ini sangat-sangat masterpiece sih. Makanya nggak heran kenapa novelnya juga karya Osamu Dazai ini orangnya sangat terkenal banget karena emang story-nya itu sangat real, sangat dark ya. Nggak ditambah gambar Junji Ito ya, gue speechless lah ketika baca inilah. Ini bagus banget lah. Kemarin juga ada yang nanya kan bagusan mana sama yang versi satu lagi. Yang versi satu lagi juga bagus ya, yang karangan pengarang apa gue lupa. Gue baca versi digitalnya. Cuma kalau disuruh pilih lebih suka yang mana, gue pilih yang ini ya. Gitu. Memang sih yang versi itu ada beberapa kelebihan, cuma ya intinya gue lebih suka yang ini. Versi itu juga bagus gitu. Pengen sih sebenarnya koleksi yang itu juga gitu. Cuma kayaknya terlalu biasa banget ya kan, bukan hardcover atau apa gitu. Cuma nantilah. Cuma versi itu juga bagus. Cuma ya ini bener-bener bagus ya. Ini menempati urutan ke-8 ya. Buat manga yang paling gue suka. Oke, dan kita lanjut lagi ya. Di nomor 7, apa ya nomor 7 ya? Nomor 7 apa? Ini dia. Monster ya. Jujur ya, gue kasih tahu ke kalian ya. Gue belum tamat baca manga ini. Maka dari itu kan gue bilang, ini list manga favorit gue ini bisa berubah sewaktu-waktu ya. Cuma ketika gue baca ini ya, volume 1, volume 2, dan gue mendengar feedbacknya dari orang lain, ini benar-benar ceritanya itu sinting sih, gila, seru abis ya, bikin penasaran gila lah. Dan manga ini itu kata gue bisa dibilang setara sama Billy Bat ya. Billy Bat jujur gue juga belum pernah baca sampai tamat, cuma itu juga manga Billy Bat ya dari pengarang yang sama ya. Bikin penasaran banget ya. Gue itu lagi-lagi gue nggak mau lanjutin, gue pengen nungguin itu versi fisiknya. Kalau kedepannya misalnya ada versi Kodansha atau apa penerbit ya ngambil itu buat cetakan fisiknya, gue langsung beli, sumpah. Serius, gue suka itu sama Billy Bat ya. Cuma karena ya gue juga nggak tahu endingnya. Dan ini udah keluar versi Indonesianya, gue pilih ini ya, Monster di urutan ke-7. Kalau dibandingin sama 20th Century Boy gimana, sorry. Ya jujur kalau 20th Century Boy ya sebenarnya manga inilah yang menggeser 20th Century Boy dari posisi 7 ya. Kasarnya gimana, 20th Century Boy juga seru, tapi terlalu balik lagi. Jadi rada gimana ya ceritanya, terus kayak rada-rada mustahil gitu melawan organisasi kejahatan dunia. Kalau ini lebih masuk ke otak gue lah, intinya lah ini Monster ya. Tapi 20th Century Boy juga bagus gitu. Intinya Naoki Urasawa itu bagus banget dah. Monster, 20th Century Boy, Billy Bat ya. Billy Bat sama ini setara lah, bagus. Sangat-sangat gue rekomen baca ini Monster ya. Sangat ya, nanti volume 2-nya bulan depan November awal ya baru keluar gitu. Sangat-sangat gue nantikan. Oke, nah itu urutan ke-7 ya. Sekarang urutan ke-6. Apakah urutan ke-6 itu? Ini dia. Naruto ya. Kalau kalian itu semuanya pada demam One Piece ya. Jujur, gue harus ngomong, gue lebih suka Naruto dibanding One Piece ya. Terutama yang arc dia waktu masih kecil. Ya, ini bener-bener ya, ini manga ini gue pernah cerita di beberapa video, cuma ya gue cerita ulang lagi ya. Jadi intinya itu gue koleksi manga ini itu waktu gue masih SMA ya. Wah ini gue baca berulang-ulang dan ya keren banget itu prinsipnya, apa-apanya gitu. Aku ingin jadi Hokage itu, ini keren banget lah manga ini lah. Terus yang berhentilah jadi ninja si Kakashi ini bener-bener sangat-sangat membekas di otak gue ya, volume 1. Pokoknya intinya ketika Naruto masih kecil aja, gue bener-bener sangat suka banget Naruto ini ya. Ini nggak bakal terlupakan lah sama gue. Yang bikin ini jadi posisi 6 adalah karena ya ketika dewasa rada-rada ngalor ngidul sedikit ceritanya. Cuma tamatnya juga gue seneng gitu. Nggak dipaksain sampai 100 episode seperti komik tertentu. Ya udah tertentu itu sebut aja One Piece. One Piece juga gue suka, tapi serius gue lebih suka Naruto itu ya. Jadi gue jangan... Yang One Piece fans jangan maki-maki, gila Naruto dibilang lebih bagus daripada One Piece. Ya gimana selera gue, kalau emang gue lebih suka Naruto gimana lo? Gimana gitu. Kalau One Piece itu juga seru, cuma ya terlalu dipanjang-panjangin, gue sampai rada jenuh. Ya gue ngomong aja terus terang gitu ya. Walaupun gue masih koleksi juga gitu. Tetap aja itu salah satu komik shonen terbaik, cuma ya kalau 10 top 10 manga gue, One Piece itu nggak masuk.
gue lebih pilih Naruto. Dan beberapa di antara kalian ada yang nyuruh gue review Boruto. Tenang aja ya, udah gue baca Boruto, baru volume 1, baru volume 2. Mungkin reviewnya bulan depan bisa gue keluarin, cuma sedikit aja ya kesan baca Boruto ya. Dibanding Naruto sih nggak ada ampas-ampasnya. Bener, Boruto itu gue ngerti kenapa dimaki-maki sekarang. Nanti bakal gue bahas di review selanjutnya, jadi tunggu aja ya. Ya pokoknya ini urutan ke-6 ada Naruto ya, bagus banget. Oke, tapi nanti versi cetak ulangnya gue kayaknya nggak bakal beli. Bergantung sih nanti sama versi cetak ulangnya Attack on Titan. Kalau Attack on Titan versi cetak ulangnya memuaskan, oke, ada kemungkinan gue ambil Naruto. Kalau enggak, gue nggak ambil. Soalnya gue udah punya versinya ini, buat apa? Cuma nggak ada perbesaran ukuran, nggak ada apa. Cuma jadi gimana, ya males gitu gue kasarnya. Mendingan gue nabung buat beli box setnya. Gitu ya, ya begitulah Naruto, oke? Sekarang urutan kelima. Urutan kelima itu adalah Guns. Ya, ini Guns. Ini makanya kenapa gue beli manga impornya. Karena ini manga sebenarnya campur aduk, seru. Kadang-kadang mustahil, absurd. Ya intinya ini nano-nano banget lah ini manga lah Guns ya. Cuma artworknya bagus. Tapi yang bikin gue wahnya sih pas udah tamat-tamat ya. Kebanyakan itu yang suka Guns itu justru waktu bagian tamatnya maki-maki. Ada bagian yang mengesankan di bagian tamatnya, cuma bagian tamatnya juga kayak ngebahas kayak manusia kalau jadi hewan ternak seperti apa, gimana. Gue seneng banget ya sama cerita-cerita science fiction seperti ini. Ini sangat berkesan bagi gue. Dan ini karakter utamanya itu tidak naif ya, sangat-sangat realistis dan ya manusiawi banget gitu. Jadi sangat-sangat relatable lah ini si karakter utamanya si Kei ini. Ini adalah manga terbaik nomor 5 menurut gue ya. Gue suka banget ini Guns. Oke? Yang nomor 4 apa, Gan? Nomor 4 adalah, gue yakin kalian semua banyak yang suka juga. Dragon Ball. Ini mah udah nggak tergantikan ya. Seperti yang udah gue bilang tadi, ketika masa kecil gue itu baca Kung Fu Boy, suka banget. Ya. Dan ketika timingnya waktu kecil itu sama, ada Dragon Ball juga. Jadi di waktu kecil itu ada 3 komik favorit gue. Doraemon, Dragon Ball, sama Kung Fu Boy. Udah 3 itu doang. Udah jadi kayak surga gua. Ini Dragon Ball juga kocak abis, rame banget ya. Tapi ini cuma Dragon Ball-nya Dragon Ball biasa sama Dragon Ball Z ya. Dragon Ball Super nggak masuk ke nomor 3. Sorry aja, itu cuma kayak fan service doang. Itu nggak masuk ke top 10 gue ya, Dragon Ball Super ya. Sangat jauh kualitasnya kalau dibandingin sama Dragon Ball ya. Kalau Dragon Ball Super itu bisa gue bilang nggak konsisten sama rada-rada ngaco ya. Goku ditembak pistol bisa kesakitan, bisa keluar darah, si Krillin waktu itu ya. Aduh, ngaco, gue kurang suka sebenarnya Dragon Ball Super, rada-rada ngawur. Cuma ya begitu deh, nggak jelek juga kasarnya. Cuma ya, kalau cari masterpiece inilah Dragon Ball dan Dragon Ball Z ya. Kalau ada uang lebih ya, gue sangat pengen ngoleksi, apa tuh nih, ngoleksi box setnya. Serius deh, gue suka banget ini sama Dragon Ball. Ya, kalau dicetak sama Indonesia lagi dengan format besar seperti cetakan Raja Wali Graffiti, pasti kalian tahu deh yang seumuran gue, cetakan Raja Wali Graffiti, Vegeta jadi Vegeta, Sun Wukong, ya mungkin namanya diganti-ganti lah. Piccolo jadi Spike ya kalau nggak salah ya. Nah ya Spike. Nah itu kan manganya ukuran gede ya. Kalau dicetak dengan ukuran kayak gitu, ukuran besar atau gimana, beda formatnya, mungkin gue bakal koleksi yang itu. Cuma kalau udah keburu koleksi box set ya nggak bakal gitu. Cuma ya intinya Dragon Ball ini adalah salah satu manga yang gue bener-bener suka. Ya ini urutan keempat ya, Dragon Ball. Dan animenya dulu di Indonesia, wah tidak terlupakan lah. Oke, nomor 3. Nomor 3 ada apa coba? Ini dia. Ya, kalau Kung Fu Boy dan Dragon Ball adalah manga buat masa kecil gua, maka Naruto dan Fight Ippo adalah manga ketika masa SMA gua ya. Ini Fight Ippo ini gila banget ya. Gua cuma nge-recap doang ya ini ya. Dulu itu waktu SMA itu level komik itu kalau nggak salah terbitan yang gue beli pertama adalah Vagabond ya. Gue suka banget sama Vagabond, tapi ya karena beberapa faktor gue bahkan nggak masuk top 10 gue. Saking gue keselnya. Sorry aja ya, gue mesti ngomong terus terang, jadi jangan bilang komentar, kok Vagabond nggak masuk top 10 lu? Ya intinya ada alasan-alasan lain lah gitu. Dan Fight Ippo ini ya, gila ya. Gambarnya itu bagus,
ya. Keren banget ya. Pertarungan epic, seru banget ya. Dan ini manga yang ngajarin gue untuk mengejar mimpi. Satu demi langkah, selangkah demi selangkah aja maju. Seperti si Ippo ini. Ya walaupun kasarnya gue bukan jadi petinju. Cuma manga ini tuh bener. Kalau ngomong bahasanya mah, pelajaran budi pekertinya, pelajaran moralnya itu sangat-sangat bagus. Terutama dari volume 1 sampai 30 lah, ketika ceritanya masih make sense. Kalau cerita 30 ke atas jadi cerita rada-rada lawak, walaupun masih seru gitu ya. Cuma ini bener-bener manga ini ngajarin kerja keras, apa ya. Ini manga ini bener-bener salah satu manga yang sangat berpengaruh sama hidup gue loh. Gue mulai olahraga, apa itu, karena baca manga ini. Serius deh. Kan kalau banyak kan di antara kalian yang misalnya jadi main bola nih karena baca manganya Kapten Tsubasa, terus main basket karena baca manganya Slam Dunk. Ya kalau gue ini ya, Fight Ippo ini, gue emang nggak sampai jadi petinju profesional, cuma gue sampai les Muay Thai ya. Soalnya kalau cari boxing susah juga gitu. Dulu sampai les Muay Thai, sampai olahraga, sampai nge-gym gara-gara manga ini. Serius, manga ini tuh besar banget pengaruhnya buat hidup gue gitu. Ya, jadi si Fight Ippo ini ngajarin buat yang jangan jadi terlalu orang yang lemah juga ya. Padahal kasarnya si Ippo ini masih polos-polos gitu aja, cuma ya intinya ya begitu deh. Ini bakal gue review lain kali ya. Cuma ini Fight Ippo ini adalah bener deh manga yang bener-bener sangat nancep banget di hati gue ya. Makanya ini bisa masuk ke urutan ketiga gitu. Ya, Fight Ippo. Walaupun di volume 126-nya sekarang jadi bingung gitu ya. 131 di Indonesia kalau salah ya. Jadi rada-rada bingung kapan tamatnya. Cuma ya begitu untuk Fight Ippo. Nomor 2, apa coba? Ini dia Berserk ya. Ini juga Berserk ini wow banget ya. Nilai sentimentalnya cukup besar buat gue ya. Ini manga terdark kayaknya yang pernah gue baca sampai sekarang ya. Ini bener-bener manga yang fantasi tapi sangat realistis gitu. Ada adegan perang dan kekerasan yang gak disensor juga gitu. Dan menunjukkan kayak sisi-sisi tergelapnya manusia gitu ya. Kayak ya emang gitu di nafsu birahi dan lain-lain. Emang kayak nyata lah gitu loh di manga ini gitu. Nggak dibuat-buat gitu ya. Manga ini tuh pernah penuh dengan gambar-gambar ya sadis sama gambar-gambar kayak wanita tanpa busana. Cuma nggak ada itu kesannya seperti dipaksain. Ada adegan pemerkosaan juga gitu. Tapi ini bukan komik fan service gitu. Jadi ini memang adegan itu sangat-sangat nyata gitu. Ketika lagi perang, ketika sisi tergelap manusia. Intinya ini manga ini bener-bener wow banget lah. Gue sampai speechless ya. Dan si karakter utamanya itu bener-bener strugglingnya gila gitu. Bukan yang tipe shonen lah. Gue susah gimana lah. Gue udah pernah review. Cuma intinya nanti gue bakal bikin video lagi lah ya kasarnya tentang kenapa sih, alasan kenapa manga Berserk ini banyak banget yang suka gitu. Setelah gue baca sih emang gue sangat-sangat wow gitu sama manga ini gitu ya. Ini masuk urutan kedua karena beberapa alasan ya. Pertama karena manga ini ya kasihan pengarangnya meninggal. Jadi kedepannya gue masih nggak tahu gimana nasibnya manga ini ya. Gitu ya. Seandainya aja dia masih hidup gitu. Akhirnya gue kadang-kadang ya inilah pengarang yang bikin gue kadang-kadang sedih gitu. Kenapa sih perginya cepet banget gitu. Padahal orangnya walaupun sedang sakit-sakitan nggak menyerah terus-terusan gitu. Walaupun 1 tahun cuma 1 chapter kasarnya. Tapi gue sangat-sangat menghargai pengarang Sensei Kentaro Miura ini gitu ya. Jadi ya ini bener-bener deh. Semoga aja ini bisa setelah memenuhi satu syarat gitu kan. Ada endingnya bisa jadi urutan ke-1. Ya, cuma sekarang ya ini urutan kedua ya. Gue akan ya tetap mengoleksi manga ini ya. Sampai 14 ya kasarnya ini yang deluxe edition. Semoga kedepannya bisa terbit lagi. Nah itu nomor 2. Lah bang lu ngomongin Berserk tapi dia cuma masuk nomor 2. Nomor 1-nya apa? Nomor 1-nya nggak keluar di versi Inggris dan versi Indonesia. Apakah itu? Jawabannya adalah Kingdom. Ya, Kingdom itu cerita tentang
manga perang ya, sejarah Cina, Kaisar Cina yang berhasil menyatukan Cina jadi satu, kalau nggak salah itu ya, si Huangti gitu ya kalau nggak salah ya. Nah iya, nah itu manga itu benar-benar sangat epic, gila, gambarnya juga bagus walaupun kasarnya nggak sewah Berserk, cuma itu juga sangat seru banget ya. Itu juga ada kayak unsur-unsur politiknya. Tiap chapter itu bikin penasaran banget, taktik-taktik perangnya sangat keren ya. Itu gue suka banget ya juga Kingdom ya. Itulah kenapa dia jadi peringkat 1. Kenapa? Karena pengarangnya masih hidup, masih sehat walafiat, dan dia juga konsisten gitu ngerilis chapter tiap minggunya gitu. Jadi gue itu sangat-sangat suka Kingdom ya. Kalau misalnya ya, aduh gue herannya itu kenapa nggak ada yang ngambil nyetak Kingdom gitu. Gue nggak ngarep Indonesia lah. Kalau Indonesia juga kayaknya nggak mungkin karena banyak adegan sadis ya. Sensornya bakal gila. Gue bakal belilah itu Kingdom kalau ada kayak ini deluxe edition kayak gini ya. Wah langsung dah koleksi lah. Gue sih sangat berharap bakal keluarnya seperti ini ya. Soalnya kalau mau dikeluarin per satu volume kayak biasa itu bakal ngabisin waktu banyak karena kasarnya di Jepang itu udah sampai volume 69 kalau nggak salah, 69 atau 70 gitu. Kalau diterbitin satu buku gitu tiap 3 bulan sekali bakal ngejarnya lama banget. Jadi sih gue berharap ya, ini Dark Horse Comic atau pencetak apapun lah, Kodansha atau apa, bisa ngambil itu Kingdom dan dicetak pakai hardcover kayak gini ya. Wah gila, gue bakal seneng banget dah kalau itu bener-bener terjadi. Gila, itu bakal full gue nabung buat koleksi itu Kingdom. Gitu ya. Nah begitulah ya 10 manga yang paling gua suka ya. Kalau kalian gimana? Kalian bisa tinggalin komen kalian di bawah ya. Dan menurut kalian gimana nih manga favorit gua nih ya? Pendapat kalian aja gitu ya. Gua pengen tahu sih kalau menurut pandangan kalian manga list gua ini bagaimana gitu. Silahkan kasih pendapat tapi nggak usah ngehina manga-manga yang lain gitu ya. Kalau misalnya Gan, Solanin sebenarnya yang komik ini lebih bagus dibanding Solanin. Siapa tahu setelah gue baca komik yang kalian recommended itu, yang rekomendasikan ternyata dan gue setuju dengan kalian gitu ya. Jadi ini manga ini seperti yang gue bilang ya, top list ini itu bersifat sementara gitu ya, masih bisa sangat-sangat berubah. Tapi ya kayaknya itu buat di peringkat 6-10 doang sih. Kalau kayak peringkat 1-5-nya sih kayaknya udah tersegel di atas batu ya. Gitu, karena ya emang gue suka banget manga-manga yang gue sebut ini. Ya segitu aja ya video kali ini ya. Makasih udah nonton. Pastiin kalian like video ini kalau kalian suka. Dan juga jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe ya. Minggu depan bakal gue ngerilis kayaknya bakal minimal 3 video yang ngebahas Chainsaw Man, Attack on Titan yang baru. Ya, 2 video salah sih. Kalau North Star belum tamat soalnya. Volume 18 baru tamat. Jadi reviewnya gua tunda dulu ya North Star. Gitu. Ya udah segitu aja, terima kasih udah nonton ya. Sampai jumpa.